Allah menghancurkan orang yang melakukan riba itu adalah menghilangkan hartanya. Yamhaqu ini di dalam ilmu tafsir secara bahasa izalatus syai' halan ba'da halin. Menghilangkan sesuatu halan ba'da halin. Bertahap, ya. Step by step. Artinya apa? Tidak langsung dihancurkan. Bisa jadi dia tidak merasakan itu. Tambah enjoy, tambah gede utangnya, ya. Tambah besar. Tapi pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, akan menghilangkan hartanya itu satu. Dalam keluarganya Allah akan jadikan keluarganya itu, ya, antara suami dan istri tidak pernah harmonis. Anaknya sakit terus, ya. Kalau di sebuah perusahaan, perusahaannya banyak konflik. Di dalam sebuah lembaga pendidikan, pendidikannya ini tidak barokah. Kalau dalam sebuah negara, ya, kalau banyak utangnya, bagaimana Pak? Bagaimana negaranya akan diapakan sama Allah? Jelas ini ayatnya, yamhaqullahu riba. Ya. Kan kita tidak ikut hutang Ustaz. Kita kan nggak ikut-ikutan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba." Suatu hari nanti ada satu zaman, satu masa yang akan datang kepada manusia hari ini, ya'kuluna fihi riba. Orang-orang ini memakan riba. Qala qila lahun nasa kulluhum. Apakah mereka seluruhnya melakukan riba pada zaman itu? Qala man lam ya'kuluhu minhum nalahu min ghubaratin. Pada zaman itu mereka yang tidak terlibat atau tidak melakukan riba, kata Rasulullah, nalahu min hubarihi, dia terkena apa? Debunya. Artinya apa? Yang tidak kita lakukan hari ini, ya, kita ini tidak melakukan riba, tapi masih terkena dosa riba. Kenapa? Karena ada yang melakukan atas nama negara. Pada saatnya banyak manusia yang melakukan riba dan orang yang tidak melakukan riba terkena paling tidak debu-debunya. Dan bahayanya, dampaknya riba ini sangat luar biasa. Allah sebutkan dalam ayat ini, meskipun kita tidak menafsirkan ayat ini, artinya apa? Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan orang yang melakukan riba. Akan dijadikan paling tidak hatinya tidak tenang. Wong sudah tahu riba kok masih diambil. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya halal itu sudah jelas, ya, dan haram itu sudah jelas. Kita sudah tahu riba itu haram, ya. Jual beli itu atau berdagang itu halal. Jelas-jelas haram, jelas-jelas itu ada bunganya, jelas-jelas itu riba, kok masih dipaksa? Ya. Kalau setelah mengkaji ini kemudian kok masih terus ya, ya, hati-hati. Karena apa? Allah pasti akan menghancurkan, menghilangkan harta itu, menghilangkan keberkahannya. Karena apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nilai sebuah harta itu ada pada keberkahannya. Hasil riba ini hasil apa? Hasil dari jual beli, hasil dari usaha sendiri, barokah, Pak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua apa yang ada pada orang yang melakukan riba itu. Masya Allah, ya. Bahaya ini, Pak.
Ya sekarang ini kan gak terbukti Ustadz. Banyak orang yang melakukan itu ya biasa-biasa wae ya. Tambah soge, tambah enak, tambah nyaman ya. Makanya kalau kita mengkaji ayat ini harus betul-betul didasari dengan keimanan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan meyakini bahwa itu akan terjadi. Karena apa? Bahayanya riba ini sangat luar biasa. Berdampak akan menghilangkan kullu fi yadin sahibihi. Apa yang dia dapatkan dari hasil riba itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menghilangkan seluruhnya apa yang dia pegang. Ayuharrimuhu barakatan maluhu fala yantafi'u bihi. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keberkahan, menghilangkan keberkahan maluhu, harta yang dia dapatkan dari hasil riba. Tidak ada barokahnya. Apa makna barokah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Hartanya bertambah. Tapi riba ini tidak menambah sedikit pun, bahkan apa? Bahkan menghancurkannya. Keberkahannya hilang, ya. Fala yantafi'u bihi, dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Dari hasil riba itu la yantafi'u bihi. Bal ya'dimuhu bihi fid dunya, bahkan dia itu akan mengalami penyesalan yang sangat besar ketika di dunia. Ya, ketika di dunia dia mengalami sebuah penyesalan. Ya, mungkin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah banyak mendengar bagaimana kisah orang-orang yang sukses tapi dari hasil apa? Riba. Akhirnya bangkrut, akhirnya mengalami ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengalami ujian. Kita semuanya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ujian itu adalah kita memiliki kuasa untuk memilih, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Mana yang terbaik di antara kita? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Ada yang baik, ada yang buruk. Wa hadainahun najdain. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dua jalan, ya. Thariqus syarr wa thariqul khair. Jalan keburukan dan jalan kebaikan. Nah, ini ujiannya. Ujian kita apa? Memilih, ya. Dengan semuanya kan pernah mengalami ujian, ya. Hidup kita hari ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pilih. Ya. Milih nikah apa zina? Nah, jenengan punya pilihan. Itulah ujian, ya. Itulah ujian. Lah kita ini lulus enggak ujiannya? Pilih riba atau jual beli? Nah, monggo silakan, ya. Itu pilihan jenengan. Pilihan Anda, ya, silakan. Itu ujiannya. Ya. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujiannya sekarang sudah pakai Android, ya. Tinggal milih, Pak. Kita pilih yang baik apa yang buruk. Ini ujian, ya. Maka Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diuji. Nah, di mana ujian kita? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Rasulullah bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada hamba Allah yang dicintainya. Sehingga apa? Kita hari ini diuji. Ya, sampean milih anggur apa milih orange? Nah,
milih minuman keras atau es teh. Nah, ini pilihan jenengan, ya, Masya Allah. Sehingga kalau kita benar milihnya, maka lulus, ya. Kalau enggak, akan ada penyesalan di dunia ini, akan ada penyesalan, akan berdampak nanti apa yang kita lakukan, ya, kita melakukan riba akan mengalami kesedihan, kesusahan, penyesalan di dunia dan akan berakibat buruk pada hari kiamat. Hati-hati Bapak Ibu, ya, dengan masalah riba ini. Kenapa? Karena banyak yang nggak lolos ujian. Ya. Riba ini ujiannya sangat besar sekali dalam kehidupan kita hari ini. Karena apa? Tulisannya tawaran modal, ya, dari yang kecil sampai yang besar itu ada di mana-mana, ya. Di dinding masjid ada, pos ada, ya, depan pintu rumah ada, tiang listrik ada, ya. Begitu pegang HP, ya, butuh cair berapa menit, ya. Mau cair langsung, ya. Wah, ini kita menghadapi sebuah ujian yang akhirnya nanti berdampak pada penyesalan di dunia dan di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bahaya, Pak, ya. Allah akan menghilangkan keberkahan, Allah akan memberikan penyesalan dan Allah nanti akan menghilangkan seluruhnya, bukan sedikit, seluruhnya. Oma entek, kendaraan entek, sawah entek, bojone entek pisan. Tidak sedikit, Pak, mereka yang terlibat dengan riba ini, rumah tangganya gak karu-karuan, hancur, ya. Tidak ada jaminan orang yang riba ini semakin hari semakin baik, tidak ada. Kenapa? Yamhaqullahu riba, jelas ayatnya, ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 276. Ini sudah dalilnya, dan kita harus yakin Allah memerangi orang yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba ini, dia sama saja berani menentang perang dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masih berani, Pak? Masih berani? Ya. Masih berani jenengan melakukan riba kalau sudah seperti ini? Allah yang langsung bertindak. Masya Allah.